Selamat pagi Bu Hani dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Frida dan rekan saya Ica akan mempresentasikan tentang pendekatan saintifik. Yang pertama adalah tujuan masalah. Tujuan masalah kita angkat 6 tujuan, yaitu yang pertama mengetahui teori belajar pendekatan saintifik, yang kedua mengetahui model pembelajaran pendekatan saintifik, yang ketiga mengetahui prinsip belajar dari pendekatan saintifik, yang keempat mengetahui metode pembelajaran dari pendekatan saintifik, yang kelima mengetahui kelebihan dan kelemahan dari pendekatan saintifik, dan yang terakhir mengetahui implikasi pendekatan saintifik dalam matematika. Selanjutnya teori belajar pendekatan saintifik. Teori belajar dengan pendekatan saintifik ini banyak diberlakukan pada kurikulum 2013 yang diharapkan lulusannya mampu berpikir kritis. Di kurikulum 2013 salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah. Dalam proses pendekatan saintifik, setiap mata pelajaran dirancang saling terkait satu sama lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi di tiap kelas agar peserta didik secara aktif menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Dari Daryanto pada bukunya halaman 51 tahun 2014. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui, memahami, mempraktikkan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Selanjutnya adalah model pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama adalah project-based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang merupakan cara belajar dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Yang kedua adalah problem-based learning atau PBL. Ini pembelajaran yang berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk mengembangkan kreativitas atau keterampilan tingkat berpikir tinggi. Lalu yang terakhir adalah discovery learning. Discovery learning ini merupakan cara belajar dengan membangkitkan rasa ingin tahu atau curiosity siswa untuk mengeksplorasi dan belajar sendiri. Oke, selanjutnya adalah prinsip belajar dari pendekatan saintifik. Menurut Daryanto, Kurniasi, dan Sani, ada beberapa prinsip belajarnya. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk konsep dari siswa sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukuman, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dan komunikasi. Yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukuman, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian, ada prinsip belajar pendekatan saintifik menurut Hosnan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi berpusat pada kegiatan aktif siswa secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum, dan prinsip. Yang kedua, membentuk pembelajaran student self-concept, membangun konsep pembelajaran berdasarkan pengalaman dari siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Selanjutnya, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Lalu selanjutnya, pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi kepada siswa. Yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Nah, selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang metode pembelajaran pendekatan saintifik. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai ilmiah atau saintifik. Adapun komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan pendekatan saintifik menurut McCallum pada tahun 2019. Yang pertama, menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mengamati. Yang ketiga, melakukan analisis. Dan yang keempat, berkomunikasi. Nah, dari keempat komponen tersebut dapat dijabarkan ke dalam 5 praktik pembelajaran, yaitu yang pertama, mengamati. Pada kegiatan mengamati, pembelajaran yang dapat dilakukan peserta didik misalnya membaca, mendengar, menyimak, melihat dengan atau tanpa alat. Kompetensi yang ingin dikembangkan melalui pengalaman belajar mengamati adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan kemampuan mencari informasi. Kemudian yang kedua, menanya. Pada kegiatan menanya, yang dapat dilakukan adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi apa yang tidak dipahami dari apa yang telah diamati. Pertanyaan yang peserta didik ajukan semestinya dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat faktual saja, hingga mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hipotetik atau dugaan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pembentukan karakter pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Pada kegiatan mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen, membaca berbagai sumber informasi lainnya, selain yang terdapat pada buku teks, mengamati objek, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu, hingga berwawancara dengan seorang narasumber. Kompetensi yang ingin dikembangkan antara lain, peserta didik akan mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dengan berbagai cara, mengembangkan kebiasaan belajar hingga menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, mengasosiasikan. Bentuk kegiatan belajar yang dapat diberikan guru antara lain pengolahan informasi. Melalui pengalaman belajar ini diharapkan peserta didik akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat kepada aturan, bekerja keras, mampu menerapkan suatu prosedur dalam berpikir secara deduktif atau induktif untuk menarik suatu kesimpulan. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan. Pada kegiatan mengkomunikasikan ini memberikan pengalaman belajar untuk melakukan kegiatan belajar berupa menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Kesimpulan yang diperolehnya berdasarkan hasil analisis dilakukan baik secara lisan, tertulis, atau dengan cara-cara dan media lainnya. Ini dimaksudkan agar peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya dalam hal pengembangan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir secara sistematis, mengutarakan pendapat dengan cara yang singkat dan jelas, hingga berkemampuan berbahasa secara baik dan benar. Selanjutnya, kita akan bahas kelebihan dan kelemahan dari pendekatan saintifik. Kelebihan pendekatan saintifik yang pertama, memandu siswa untuk memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan kegiatan, pengumpulan data, analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Yang kedua, menuntun siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, melakukan aktivitas penelitian, dan membangun konseptualisasi pengetahuan. Yang ketiga, membina kepekaan siswa terhadap problematika yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat, membiasakan siswa menanggung resiko pembelajaran. Yang kelima, membina kemampuan siswa dalam berargumentasi dan berkomunikasi. Dan yang keenam, mengembangkan karakter siswa. Kemudian, kelemahan pendekatan saintifik yang pertama, dapat menghambat laju pembelajaran yang menyita waktu.
Kemudian yang kedua, kegagalan dan kesalahan dalam melakukan eksperimen akan berakibat pada kesalahan penyimpulan. Dan yang terakhir, apabila terdapat siswa yang kurang berminat terhadap materi yang dipelajari, dapat menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Oke, selanjutnya kita membahas implikasi belajar pendekatan saintifik. Implikasi belajar pendekatan saintifik yang kami ambil adalah pada materi volume kubus kelas 6 SD. Pendekatan saintifik meliputi pembelajaran dengan 5 langkah atau 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Yang pertama, mengamati. Pada tahap mengamati ini, peserta didik diarahkan untuk mengamati lingkungan sekitar dan diminta untuk menyebutkan benda apa saja yang berbentuk kubus. Kemudian yang kedua, menanya. Menanya adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Pada tahap menanya ini, guru berperan dalam membantu peserta didik merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin atau perlu diketahui agar dapat menciptakan sesuatu. Misalnya, guru meminta untuk peserta didik menganalisis kubus. Untuk merangsang keingintahuan dan peserta didik akan bertanya kepada guru. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Pada tahap mengumpulkan informasi ini, guru berperan dalam membantu peserta didik memperoleh informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Agar peserta didik lebih paham, maka guru akan menjelaskan tentang ciri-ciri kubus. Kemudian yang keempat, mengasosiasi. Pada tahap mengasosiasi ini, guru berperan dalam membantu peserta didik mengolah atau menganalisis data dan menarik kesimpulan. Misalnya, rumus volume kubus adalah S pangkat 3 dan rumus luas permukaan kubus adalah 6 S pangkat 2. Guru akan membantu siswa menganalisis rumus volume dan luas permukaan kubus dengan mengaitkan konsep sebelumnya, yaitu ciri-ciri kubus. Lalu, guru akan membagi dalam kelompok dan bersama dengan kelompok akan menyelesaikan permasalahan yang sudah guru berikan. Kemudian yang kelima, mengkomunikasikan. Berdasarkan tahap mengasosiasikan sebelumnya, peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan akan ditanggapi oleh teman kelasnya. Selain itu, guru akan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Nah, sekian presentasi dari kelompok pendekatan saintifik. Semoga penjelasan kami dapat dipahami. Terima kasih.